ini bilang maulid bid'ah, Pak. Emang apa sih, Pak, maulid yang dimaksud? Maksudnya terus juga bid'ah itu apaan sih, Pak? Bid'ah itu kullu muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga tidak ada di dalam syariat dan tidak masuk di bawah hukum atau ajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila berkenaan tentang syariat. Terus bid'ah itu juga sesuatu yang baru. Enggak setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Tapi bid'ah yang di sini yang berkaitan dengan syariat. Enggak berarti setiap sesuatu enggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Nah, emak lu juga kagak ada di zaman Nabi. Nah, kita juga kagak ada di zaman Nabi. Nah, mobil juga kagak ada di zaman Nabi. Kamera juga enggak ada di zaman Nabi. Apa semuanya bid'ah. Begitu. Hatta diri kita nggak ada di zaman Nabi. Oh, nggak ada di zaman Nabi berarti beda, berarti sesat, berarti di neraka tempatnya. Nggak begitu. Tetapi ini hal-hal yang berkaitan tentang syariat, ya, yang dia buat begitu bertentangan dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang tidak dilakukan atau bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sesuatu itu nggak dilakukan oleh Nabi, akan tetapi nggak bertentangan dengan syariatnya Nabi Muhammad, justru malah didukung oleh nas-nas syariat, maka nggak ada masalah. Contohnya mushaf Al-Quran yang dibukukan itu nggak ada di zaman Nabi Muhammad, itu baru dilakukan di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan itu merupakan sesuatu yang bid'ah yang dilakukan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Musyawarahnya Abu Bakar bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kemudian juga tadinya Sayyidina Umar juga keberatan, tapi setelah dia pikir-pikir mantap, setuju, akhirnya dilaksanakan deh. Hubungin Sayyidina Zaid bin Thabit yang mengumpulkan wahyu, tadinya Zaid keberatan, akhirnya syarahallahu sadrahu, Allah Ta'ala lapangkan hatinya hingga dia cocok dan setuju, mantap untuk melakukan apa yang dipikirkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hingga dibukukan daripada Al-Quran tersebut untuk menjaganya dari kemusnahan dan dilupakan oleh orang, begitu, sehingga itu mushaf ada di tangannya Sayyidina Utsman. Kemudian juga beberapa mushaf dibuat, dioper ke pelosok, ke penjuru daerah, ke wilayah, wahakadha, hingga Quran yang kita ada, yang kita punya ini sekarang, dulu nggak ada di zaman Nabi Muhammad, nggak dibukukan, nggak ditulis kayak begini. Dulu tuh Quran adanya di lembaran kulit, beberapa ayat di situ, ada beberapa ayat di di kayu, ada beberapa ayat di kulit pohon, begitu, hingga akhirnya dibukukan yang semacam ini. Dulu juga nggak ada madrasah, nggak ada sekolahan, madrasah pesantren nggak ada. Jadi kalau mau bilang bid'ah, madrasah bid'ah, sekolahan bid'ah. Akan tetapi ini enggak bertentangan dengan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesuai dan di bawah naungan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya itu bid'ah, enggak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah itu dibagi sama ulama, ada menjadi 3 bagian, ada lagi yang bilang menjadi 5 bagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik. Ya, seperti contohnya itu penyusunan Al-Quran, penulisan Al-Quran, termasuk bid'ah yang baik yang dilakukan oleh sahabat itu adanya sholat tarawih dengan 1 imam di masjid. Itu dilakukan di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, disetujui oleh semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga azan di dalam Jumat 2 kali, itu pun juga termasuk bid'ah hasanah. Ada beberapa bid'ah hasanah, pendirian pondok pesantren dan lain sebagainya. Ada juga bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, yang bertentangan dengan syariatnya Nabi Muhammad. Apa bid'ah tersebut? Ya, bid'ah tersebut adalah kalau acara kawinan bikin campur laki perempuan, joget-jogetan. Lo apa dulu zaman jahiliyah nggak ada? Ada di zaman jahiliyah, tapi dilakukan di zaman sekarang. Walaupun pernah dilakukan di zaman jahiliyah,
atau di zaman-zaman tersebut, kalau dilakukan sekarang juga namanya bid'ah sayyi'ah. Walaupun di zaman Nabi juga hal macam begitu juga udah ada. Nah, kalau dilakukan di zaman sekarang juga namanya bid'ah dan mungkar. Jadi sekarang tuh daripada al-maulid, apa sih maulid? Maulid tuh yang diadakan sekarang, merayakan maulid Nabi. Makna merayakan maulid Nabi mengungkapkan kegembiraan dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir, dia girang. Wajar kayaknya. Apa yang harus dipermasalahkan? Yang permasalahkan ini pasti nggak beres otaknya dia. Dia sekarang kalau anaknya lahir, dia boleh girang. Begitu. Lahir cucu, dia girang. Piara kambing, kambingnya lahiran, dia girang. Nggak apa-apa, nggak ada yang ngejerit bid'ah. Tapi giliran kita gembira dengan kelahiran Nabi, nggak boleh, itu bid'ah. Ini orang nggak punya otak yang kayak begini. Silakan bergembira. Gembira dapat duit, gembira naik jabatan, gembira dapat rezeki, gembira makanan datang, gembira kagak kena macet, gembira kambingnya lahir, gembira ayam bertelur. Nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang bilang itu bid'ah, itu syirik. Begitu. Tapi gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, dibilangnya bid'ah, dibilangnya syirik. Padahal kita gembira dengan kelahiran anak kita, gak jadi masalah. Dan sebaik-baiknya yang terlahir ke alam semesta yang patut untuk kita gembirakan ya kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita suruh bergembiralah dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkannya bagaimana? Ada yang mengungkapkannya dengan bersolawat kepada Nabi. Itu nggak jadi masalah. Allah aja bersolawat, malaikat bersolawat, ya, manusia disuruh bersolawat, yang beriman yang diundang untuk bersolawat, nggak ada masalah. Kemudian juga Nabi mengungkapkan kegembiraannya, syukurannya atas kelahirannya dengan berpuasa. Ditanya puasa hari Senin, kenapa? Bilang itu hari kelahiran saya, kata Rasulullah. Mengungkapkan kegembiraannya dengan puasa. Nah, kita mengungkapkan kegembiraannya bisa dengan puasa, bisa dengan ngasih makan orang, bisa dengan bikin pengajian, bisa dengan sholawatan, bisa dengan bikin acara mengkaji, bercerita tentang riwayat hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu bid'ah, kata siapa? Menceritakan riwayat hidup Nabi bid'ah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran cerita tentang maulid, kisah kelahiran. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang kisah maulidnya Nabi Musa. Terus Allah Ta'ala dalam Al-Quran bercerita tentang kisah maulidnya Nabi Isa. Terus Allah Ta'ala bercerita di dalam Al-Quran tentang kisah kelahirannya Nabi Yahya, kronologisnya hingga bisa lahir, niatnya Sayyidina Zakaria. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang kisah kelahiran seorang manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, Siti Maryam binti Imran. Bagaimana niat istrinya Imran, bagaimana tentang keluarga Imran. Sampai ada satu surat namanya surat Ali Imran, keluarga Imran. Apa niat mereka, tekad mereka, motivasi mereka pengen punya anak. Untuk apa? Hingga yang lahir tahu-tahu perempuan. Dikisahkan kisah kelahirannya Siti Maryam. Subhanallah. Dan ucapannya ibunda Siti Maryam sebelum Siti Maryam lahir dan ketika atau setelah Siti Maryam lahir. Terus bagaimana Siti Maryam ketika hamil, ketika mau melahirkan Nabi Isa, hingga terlahir Nabi Isa, dan ucapan pertama yang keluar dari mulutnya Nabi Isa, Masya Allah, disebutkan sampai kronologisnya seperti apa oleh Allah Subhanahu. Kisah kelahiran Nabi-Nabi dan Sholihin Allah Ta'ala yang ceritakan di dalam Al-Quran, dan nggak beda, nggak jadi masalah. Dan maulid itu apa sih isinya? Maulid menceritakan kisah tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran beliau yang didapat dari para ulama, diceritakan oleh para sahabat, diceritakan oleh para ulama di dalam sirah. Begitu. Kemudian juga ngambil ayat-ayat dari Al-Quran yang menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pembacaan maulid nggak ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang seperti itu memang tidak ada, tetapi jangan bilang sahabat nggak menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi. Mereka menceritakan. Bahkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memuji engkau. Maka Nabi mengizinkan, na'am, la faddallahu fak, la faddahuk.
Semoga Allah Ta'ala jaga mulutmu. Itu sampai akhir hayatnya, sampai usia lanjut, nggak ada satu gigi pun yang tanggal dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu beliau menceritakan kronologis nur Nabi Muhammad di alam dunia ini, berpindah dari sulbi ke rahim, dari sulbi yang mulia ke rahim yang mulia, terus sampai terlahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Abbas bilang dalam syair, dalam bentuk syair nih, anta lamma wulidta, dan engkau ketika terlahir. Bercerita tentang maulid dalam syairnya itu. Engkau ketika terlahir, asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu wa nahnu fi dzalikan nur wa dzalika diya sebelah rasyadi nakhtarigu. Ketika engkau lahir, maka alam semesta menjadi terang benderang, bercahaya dengan kelahiranmu, dan kami senantiasa berada dalam cahaya tersebut. Ini Abbas ngomongnya di Madinah Al-Munawwarah, berpuluh-puluh tahun setelah lahirnya Rasul. Dia bilang kita senantiasa berada di bawah naungan cahaya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu dengar gitu nggak bilang, ya Abbas, ente bid'ah, ente bikin hal yang nggak saya bikin. Nggak dibilang begitu, tapi malah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid juga menyebutkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebut tentang dadanya Rasulullah. Bahkan alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Itu dadanya Rasulullah telah dilapangkan, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an menyebut tentang wajahnya Nabi Muhammad, qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyanaka qiblatan tardaha. Kemudian juga menyebut di dalam Al-Quran bukan cuma sekedar itu saja sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi disebut innaka la'ala khuluqin azim, dan juga disebutkan di dalam Al-Quran bukan cuma tentang Nabi, sampai sahabatnya Nabi disebut. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Disebutkan semuanya di dalam Al-Quran, dan di dalam sebutan-sebutan tersebut nggak ada masalah, nggak ada iskal. Terus kenapa orang nyebut tokoh politik nggak ada yang teriak bid'ah, nyebut tentang artis nggak ada yang jerit bid'ah, riwayat pemain bola nggak ada yang sebut bid'ah, tapi giliran Nabi Muhammad dipermasalahkan. Kayaknya yang bermasalah bukan maulidnya, tapi otak orang tersebut, salah ngaji, nggak belajar, nggak berguru. Walidzalik Al-Quran penuh tentang kisah-kisah kaum salihin. Kemudian juga di dalam pembacaan maulid isinya ada ayat Quran, ada hadis Nabi Muhammad, ada yang ucapan para sahabat Rasulullah tentang Rasul, sama seperti buku sejarah tentang riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah gini aja, istilah maulid, lupakan istilah maulid tersebut. Saya bukan bikin maulid, tetapi saya mau bikin kajian tentang riwayat hidup Rasulullah, kajian tentang kisah kelahiran Rasulullah. Oh, itu nggak apa-apa. Itu jadi yang dimusuhin sama orang itu sebenarnya cuma istilahnya doang, penamaannya doang. Kenapa? Karena kebodohan. Sebab almar'u aduwwun majahil. Seseorang adalah musuh dari sesuatu yang dia bodoh, dari sesuatu yang tidak dia mengerti. Makanya jangan mudah menyalahkan sebelum kita cari tahu apa hakikat daripada sesuatu tersebut. Sebab tak kenal maka tak sayang. Nggak kenal tentang suatu perkara, maka dia nggak bakal mensupport, nggak bakal mendukung perkara tersebut. Dan dari sisi yang semacam ini, sahabat Rasulullah banyak menceritakan tentang Rasul. Itu maulid pertama dalam bentuk syair yang dibuat, itu maulidnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian juga puji-pujian untuk Rasulullah dalam bentuk syair dilakukan oleh para sahabat. Abbas melakukan, kemudian juga Hasan bin Thabit sahabat Rasulullah menyebutkan juga syair tentang Rasulullah, pujian untuk Nabi Muhammad. Begitu juga Ka'ab bin Zuhair dalam Qasidah Banat Su'ad memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi. Ya, hakadha. Jadi jangan nanti sama istilah-istilah yang tentang maulid dan semacamnya. Makanya belajar bukan dari internet, tapi belajar sama guru yang jelas asal usulnya. Terus tauhid, agama Islam nggak ngajarin kita ngafirin orang. Membid'ahkan orang lain adalah bid'ah dan nggak dilakukan oleh Rasulullah.
mengkafirkan, memusyrikkan orang lain, muslim lain, itu adalah perbuatan bid'ah, nggak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi pernah membidah-bidahkan orang? Hei, kamu bid'ah, nggak pernah. Jadi ucapan ini adalah bid'ah. Kapan Nabi pernah memusyrikkan, mengkafirkan orang lain? Itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Justru malah dilarang oleh Rasulullah hal-hal tersebut. Barakallahu fiik ya walad.